Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bapak Kiai Haji Buatinur. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Sudah jumpa di Indonesia, jumpa di Taskia juga. Alhamdulillah kita bisa jumpa di Makkah, Madinah. Kita bisa berbincang-bincang di Mina, Masya Allah. Bisa bincang-bincang di Arafah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi di sana. Amin, amin. Dan semua guru-guru ketemu saya di Mekah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Yang saya hormati yayasan beserta jajarannya, Pak Hasan, Nurakin, juga tentu Kepala NI Taufikiyah yang sangat luar biasa, Ibu Siti Arafah. Tepuk tangan semua. Semua tepuk tangan. Yang tepuk tangan tak dongake mlebu swarga. Yang tidak tepuk tangan yang mlebu swarga ngerti keri. Ya. Kepala NI Taufikiyah beserta guru-gurunya tepuk tangan juga. Karena acara sedemikian meriah ini tidak akan berlangsung kalau tidak ada komitmen dari para guru yang dikomandani oleh Kepala NI. Juga komite beserta jajarannya. Mana komite? Budia, mana Budia? Iya. Terima kasih. Meskipun kita baru ketemu sekarang, tapi nama Budia itu sudah ada di mana-mana itu. Terima kasih. Tanpa dukungan komite, tanpa dukungan para paguyuban kelas, tanpa dukungan dari wali siswa, tidak akan terselenggara kegiatan yang sedemikian meriah. Juga kepada anak-anak Taufikiyah, tepuk tangan semua. Tepuk tangannya lebih keras lagi. Alhamdulillah, kita di sini gembira-gembira saja ya. Sambutan dari Pak Amal ini tidak penting, karena penting itu anak-anak tampil, berjalan-kenangan beberapa hari, benar ya? Orang tuanya juga sedang kenangan beberapa hari. Tapi penting untuk ditekankan di sini, dan saya memberi apresiasi atas terselenggaranya dari kegiatan gelar karya P5RA. Tadi saya berkeliling, katanya siapa yang membuat karya-karya ini, ternyata alhamdulillah dibuat oleh para anak-anak sendiri. Yang tentu sudah ada polanya, sudah diberi masukan dari gurunya, luar biasa. Karena saya beberapa kali melihat bahkan di Sanawiyah, itu justru yang membuat itu bersama orang tuanya. Yang jaga stand orang tua siswa. Ini salah sasaran. Saya katakan begitu. Kemarin saya ketemu Arafah berdiskusi bahwa P5RA itu yang penting adalah bagaimana ada perubahan perilaku anak, perubahan karakter anak yang semula belum bisa begini menjadi begitu, yang semula belum bisa bekerja sama dengan teman, setelah ada proyek P5RA itu menjadi suka bekerja sama. Dan semula anak itu menyendiri, hanya dolanan HP saja, sekarang bisa bermain bersama teman.
Ini karakter-karakter semacam ini yang perlu terus dikembangkan. Yang semula suka pada gerakan-gerakan TikTok yang gini-gini ya, ada ya, tadi yang sambil lucak-lucak gitu. Tapi juga sekaligus gerakan sholatnya juga benar. Saya kemarin itu jadi narasumber bersama Badan Kesbangpol di SNP Takhasus Al-Quran Sunan Gunung Jati Balawi. Itu saya katakan begitu, boleh anak-anak ini gerakan TikToknya ini bagus, tapi jangan sampai lupa gerakan sholat, gerakan wudhunya juga harus benar. Kegagalan orang tua, yang orang tua angkat tangan orang tua. Kegagalan orang tua itu apabila gerakan TikTok anaknya itu luwes dan baik, tapi gerakan sholatnya itu tidak baik. Itu kegagalan orang tua. Maka jangan sampai semacam itu. Perlu adanya gelar karya P5RA. P5RA itu khas dari Kementerian Agama, khas untuk madrasah. Di sekolah SD, SMP, SMA tidak ada P5RA, adanya P5 tak. Kalau RA itu rahmatan lil alamin, itu bagaimana anak diajak untuk suka bermusyawarah, ta'adub, tawadhunya juga diperkuat. Di sini nih yang membedakan antara P5 dan P5RA, antara di madrasah dan di sekolah. Di situ itu. Nah, ada 3 tema. Tema pertama apa? Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, gaya hidup berkelanjutan. 3, bangunlah jiwa ragaku. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu termasuk kearifan lokal juga itu. Maka tadi ada bagaimana membentuk barang-barang dari daur ulang. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk saya. Untuk saya. Nah, yang penting begini. Ini guru-guru pada di sini semua. Nah, yang penting guru-guru mengajar dengan gembira. Apalagi sekarang itu tren atau paradigmanya menggunakan kurikulum full. Pernah dengar kurikulum full? Ada 3 full. Jadi mindful, meaningful, dan joyful. Mindful itu bagaimana guru mengajar anak-anak dilibatkan dalam memilih materi, di dalam memilih proses pembelajarannya, di dalam memilih metodenya. Jadi guru jangan hanya mengajarkan dalam buku teks, tidak. Manfaatkan digital sekarang ini, karena anak-anak sekarang ini, anak-anak yang generasi Gen Z, bahkan ada nanti generasi Alpha, itu sudah mulai digital. Sejak lahir sampai meninggal itu digital. Lahir itu sudah pakai alat-alat digital, sudah di medsos orang tuanya, sudah mengandung, di foto, sampai meninggal juga di video. Kalau zaman saya, zaman Pak Bambun, Pak Ngapunten, waktu zaman dulu tidak ada digital semacam ini. Maka sekarang digital, maka guru harus aktif, kreatif, inovatif untuk dapat melibatkan siswa dengan zamannya. Yang kedua, yang mindful itu guru harus diberi kepekaan, harus peka, tidak egois, tidak menyendiri, itu penting. Yang kedua, meaningful. Guru harus dapat menampilkan kegunaan pelajaran yang disampaikan itu untuk apa. Ketika dewasa, anak untuk apa. Jadi dalam gelar karya P5RA ini sudah benar bahwa nanti anak-anak ketika dewasa, ketika menghidupi kehidupan yang sebenarnya, ini akan menghadapi masalah-masalah begitu. Dan yang ketiga, joyful. Itu harus dilakukan dengan gembira, dengan menyenangkan. Gembira itu tidak mesti lucu ya. Kalau guru wajib berlucu, kata Pak Ahmad ini mengajar lucu. Masuk dalam kelas, tada, pakai badut atau pakai pakaian cakil tadi,
atau apa tadi rawana anoman mesti anak-anak guyu ini, tapi bukan itu yang dimaksud menyenangkan itu. Yang dimaksud menyenangkan itu ketika guru menjelaskan, anak-anak terlibat, anak-anak praktek, anak-anak mengerjakan, itu langsung menghela nafas. Alhamdulillah, aku sudah selesai mengerjakan. Ini lebih penting, lebih membahagiakan daripada guru mengajar dengan lucu, gitu ya. Maka ketiga full ini harus dikemas dengan holistik integratif, dengan 4 olah-olah itu. Ada olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Olah pikir itu mengajak anak untuk dapat berpikir secara kritis, kreatif, inovatif. Guru harus dapat seperti itu. Juga sekaligus memberikan olah hati. Olah hati itu termasuk yang dijalankan di sini ini. Olah hati itu terkait dengan etika. Bagaimana anak itu dibiasakan tawaduk dengan gurunya, dibiasakan tawaduk dengan orang yang lebih dewasa, lebih tua. Ini penting ini. Ini namanya olah hati, kita mengolah etika anak-anak. Yang ketiga adalah olah rasa. Jadi ada estetikanya. Maka gelar karya tadi ada apa tadi penampilan kelas 3 apa tadi namanya? Drama kolosal, drama musikal. Ini juga penting karena mengasah pengalaman anak-anak untuk berani tampil di depan orang banyak. Tidak mudah. Saya berani tampil begini ini latihan tadi malam tak hafal ke. Tapi anak-anak sudah berani tampil demikian, itu luar biasa. Gurunya lebih luar biasa lagi. Orang tuanya juga lebih luar biasa lagi. Pengawasnya lebih luar biasa. Nah, yang keempat, olahraga. Ada gerakan-gerakannya. Ada gerakan-gerakannya itu mengholistik integratif 4 olah-olah tadi. Tadi tak tunggu-tunggu yang drama-drama yang bertema Islami kok belum ada ya. Adanya lain-lain begitu. Barangkali nanti dipikirkan pada berikutnya. Dan terakhir, saya termasuk mempromosikan MI Taufikiyah ketika saya berbicara di mana-mana. Bukan karena menyenangkan hati Bu Arafah dan teman-teman dan Pak Muti, bukan. Tetapi karena memang apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh MI Taufikiyah layak untuk disebarluaskan. Saya beri contoh, kemarin ada asesmen ADMI. Itu asesmen dilakukan secara nasional. Ada ukurannya, soalnya termasuk sulit. Termasuk soal literasi. Ada bagaimana sampai kemahiran catat, terampil, perlu ruang kreasi. Di kota Semarang, saya lihat yang sampai ruang kreasi tidak ada. Taufikiyah banyak yang sampai ruang kreasi. Maka perlu yang hal-hal positif ini disampaikan kepada halayak. Kedua, terkait dengan yang ditekankan oleh Ketua Yayasan Pak Muhammad Nur tadi dan disampaikan oleh Bu Arafah tentang bagaimana siswa madrasah itu harus melek literasi huruf Al-Quran. Harus. Dan Taufikiyah sudah dicanangkan, bahkan sudah ada kelas khusus tahfidz. Saya katakan, ini saya sampaikan direspon oleh Pak Kepala Kantor yang sekarang dibuat program tahsin. Saya katakan tahsin itu di Al-Quran tidak ada. Adanya itu tartil ya, warattilil Quran tartila. Ya. Tapi saya bentuk, saya desain bagaimana yang penting anak-anak keluar dari madrasah bisa membaca Al-Quran. Proyek besar, impian besar dari Kementerian Agama sedemikian itu.
Dan itu sudah dimulai dari MI Taufikiyah. Tepuk tangan dulu. Izin Pak Muhadi, kemarin saya waktu ya kemarin, saya datang ke madrasah binaan saya. Anak-anak saya tes. Dulu saya suruh bawa Quran. Coba baca nak, coba baca dok, coba nak baca, coba baca. Ada yang bisa, ada yang tidak. Taufikiyah termasuk bisa mencolak, termasuk bisa membaca. Alhamdulillah. Saya didikan, kita punya di sini punya program tahfidz tapi tidak bisa membaca, kan lucu. Saya tes, saya cek, alhamdulillah bisa baca semua. Jadi keberhasilan MI Taufikiyah ini juga tidak terlepas dari jenjang pendidikan sebelumnya. Di RA, di TK, di PAUD, kalau RA-nya itu juga bagus, insya Allah ketika masuk MI juga semakin memudahkan dan menggembirakan dari para guru-gurunya. Maka Bapak juga berterima kasih juga pada jenjang pendidikan sebelumnya termasuk RA. Kalau RA Taufikiyah banyak di sini apa enggak? Banyak di sini. Maka perlu berterima kasih juga dan perlu dikomandani di orkestrasi. Orkestra itu kan terdiri dari bermacam-macam alat musik ya. Ada gitar, ada kendang, berorkestrasi dikomandani oleh Ketua Yayasan Pak Muhadi Nur untuk mensinergikan antara RA sama MI Taufikiyah agar bersinergi paling tidak bisa membaca Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.